Gaji ke-13 pensiunan 2021, pegawai negeri sipil PNS dan TNI Polri mulai cair hari ini, Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Potongan dan rincian gaji ke-13 yang akan diterima pensiunan, PNS dan TNI Polri bisa dilihat di akhir artikel ini. Diketahui, para aparatur sipil negara ASN, kembali menerima gaji ke-13. Pencairan gaji ke-13 dilakukan setelah sebelumnya ASN juga sudah menerima tunjangan Hari Raya THR. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 dijelaskan, gaji ke-13 akan disalurkan paling cepat pada awal Juni. PIT Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Aferous pun menjelaskan, pencairan gaji ke-13 dilakukan bersamaan dengan pemberian gaji pokok di bulan Juni, yakni pada tanggal 1 Juni. Bulan Juni, idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni, ujarnya kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu. Namun, nasib gaji ke-13 tahun ini sama dengan THR. Jangan kaget buat para PNS, TNI Polri dan pensiun yang akan terima gaji 13 tidak sesuai harapan. Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati. Meski tak menjelaskan berapa besaran potongan, ia mengimbau kepada seluruh kementerian lembaga KL untuk melakukan penghematan belanja dalam tahun anggaran 2021. Adapun penghematan belanja KL tahun anggaran 2021 itu berasal dari alokasi tunjangan tukin, hari raya THR, dan gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah PP Nomor 63 Tahun 2021 dengan besaran yang diatur lebih lanjut oleh otoritas fiskal. Sementara, sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni dan non-rupiah murni, Blue, sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tunjangan kerja THR dan gaji 13. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S408, MK, 02/2021. Itu artinya, gaji ke-13 tahun ini akan cair tanpa tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja PNS ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan prinsip-prinsip adil, objektif, transparan, dan konsisten. Penghitungan kinerja perlu didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan penilaian prestasi kerja pegawai serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, besaran tunjangan kinerja PNS didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. Untuk penilaian jabatan struktural, kriteria penilaian yang dimasukkan adalah ruang lingkup program dan dampak, pengaturan organisasi, wewenang kepenueliaan dan manajerial, serta hubungan personal, selain itu juga kesulitan dalam pengarahan pekerjaan serta kondisi lain. Sementara untuk penilaian jabatan fungsional, penilaian meliputi pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengendalian dan pengawasan, pedoman kerja, serta kompleksitas tugas. Berdasarkan faktor tersebut, ada 17 tingkatan jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda dan berjenjang. Jabatan terendah ditetapkan 190, dan nilai jabatan tertinggi ditetapkan 4.730. Dalam penghitungan tukin, formulasi yang digunakan adalah mengalikan nilai jabatan dengan indeks besaran rupiah. Di mana dalam penetapan besaran tunjangan tersebut Menteri Keuangan, pejabat yang berwenang menetapkan indeks sebesar Rp5.000 untuk setiap nilai jabatan. Dengan demikian maka jika PNS tersebut berada di tingkat 17 dengan besaran nilai jabatan 4.730 maka tukin yang dikantongi adalah sebesar Rp23,65 juta. Sementara, untuk PNS dengan kelas jabatan I dan nilai jabatan sebesar 190, maka tunjangan kinerja yang didapatkan Rp950.000. Rincian besaran gaji ke-13. Tunjangan jabatan tersebut meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nominal gaji ke-13 pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 42 PMK 05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Untuk lebih terperinci, berikut besaran gaji ke-13 PNS yang akan diterima pada tanggal 1 Juni tahun 2021.
Pimpinan dan anggota lembaga struktural ketua, kepala atau dengan sebutan lain Rp9.592.000. Wakil ketua, wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp8.793.000. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp7.993.000. Anggota Rp7.993.000. Gaji ke-13 PNS atau pejabat setara eselon. Eselon 1, pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya Rp9.592.000. Eselon 2, pejabat pimpinan tinggi pratama Rp7.342.000. Eselon 3, pejabat administrator Rp5.352.000. Eselon 4, jabatan pengawas. Pegawai non-PNS pada LNS atau pegawai lainnya non-PNS dengan jenjang pendidikan. Pendidikan SD SMP, sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp2.235.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp2.569.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp2.971.000. Pendidikan SMA D1, sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp2.734.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.154.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp3.738.000. Pendidikan D2, sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp2.963.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.411.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.046.000.